Halo guys, kita akan membahas tentang reinkarnasi. Reinkarnasi berasal dari bahasa Latin yang artinya lahir kembali atau kelahiran semula. Ini merujuk kepada kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam kehidupan yang lain. Itulah reinkarnasi menurut dari bahasa Latin. Yang dilahirkan itu bukan wujud fisik, sebagaimana keberadaan kita saat ini. Akan tetapi, yang lahir kembali adalah dari jiwa kita sendiri. Yang lahir kembali itu adalah jiwa orang tersebut, yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil pembuatannya waktu terdahulu. Reinkarnasi terdapat dua aliran yang berbeda. Yang pertama, mereka yang mempercayai bahwa manusia akan terus-menerus lahir kembali. Dan yang kedua, mereka yang mempercayai bahwa manusia akan berhenti lahir semula suatu pada seketika apabila mereka melakukan kebaikan yang mencukupi. Oh, jadi begitu ya. Ada dua aliran, kalau melakukan kebaikan berarti mereka tidak akan dilahirkan kembali. Oh, kelahiran kembali adalah suatu penerusan dari kelahiran dalam kehidupan sebelumnya. Dalam agama Hindu dan Buddha, filsafat reinkarnasi mengajarkan manusia untuk sadar terhadap kebahagiaan yang sebenarnya dan bertanggung jawab terhadap nasib yang sedang diterimanya. Oh, jadi begitu. Oke. Selama manusia terikat pada siklus reinkarnasi, maka hidupnya tidak luput dari luka ataupun duka. Selama jiwa yang masih terikat pada perbuatan yang buruk, maka ia akan bereinkarnasi menjadi orang yang selalu duka. Dalam filsafat Hindu dan Buddha, proses reinkarnasi memberi manusia kesempatan untuk menikmati kebahagiaan yang tertinggi. Gitu ya. Memang ada peraturannya juga. Kalau buruk, ya buruk. Kalau baik, ya kabarnya juga baik. Dan apabila mereka mengerti arti hidup, maka hidup mereka tidak akan sengsara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang satu persatu dari reinkarnasi dari agama Buddha dan agama Hindu. Kita akan mengajukan yang pertama adalah reinkarnasi tentang agama Buddha. Dalam agama Buddha, dipercayai bahwa adanya suatu proses kelahiran kembali. Jadi, semua makhluk hidup yang berada di alam semesta ini akan terus-menerus mengalami tumimba selama makhluk tersebut belum mencapai tingkat kesuciannya. Berarti harus suci. Kelahirannya ditentukan dari karma makhluk tersebut. Bila ia baik, maka dia akan terlahir menjadi orang yang bahagia dan memiliki kehidupan yang enak. Bila ia jahat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menderita. Mengerikan juga ya. Ya, mengerikan juga ya guys. Kelahiran kembali juga dipengaruhi oleh Garuka Karma. Garuka Karma ini artinya karma pada detik kematiannya, hingga segala sesuatu tergantung dari karma masing-masing. Next, selanjutnya reinkarnasi dari Hindu. Dalam filsafat agama Hindu, reinkarnasi terjadi karena jiwa harus menanggung hasil perbuatannya yang terdahulu. Pada saat manusia hidup, mereka banyak melakukan perbuatan dan selalu membuahkan hasil yang setimpal. Jika manusia tidak sempat menikmati perbuatannya semasa hidup, maka mereka diberikan kesempatan untuk menikmatinya pada kehidupan selanjutnya. Menurut Hinduisme, yang bisa berinkarnasi bukanlah hanya jiwa manusia, akan tetapi seluruh makhluk hidup. Makhluk hidup selain manusia juga memiliki jiwatman yang sama. Jiwatman memiliki memori untuk mencatat dan mengenang peristiwa yang dialami. Suatu saat jiwatman tersebut akan mencari raga baru yang sesuai dengan kemelekatannya, sehingga pada konsepsi janin siap dimasuki roh. Oke, sampai sini dulu. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang reinkarnasi Hindu dan Buddha itu? Apakah reinkarnasi benar-benar terjadi? Apakah hanya mitos belaka saja? Komentar di bawah. Okay, see you next time.